Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau akan memaparkan materi tentang proses dan interaksi sosial di dalam masyarakat. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Alung Pahrezi, kedua Nita Dianti, ketiga Ola Afria Hartati, keempat Rizka Lestari Utami, dan yang terakhir Tarikatul Jannah. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Saya, Ola Afria Hartati, dengan NIM L1C021062 akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, dan antara orang dengan kelompok-kelompok masyarakat. Interaksi sosial terjadi apabila dalam masyarakat terjadi kontak sosial dan komunikasi. Interaksi terjadi apabila dua orang atau dua kelompok saling bertemu, atau pertemuan antara individu dengan kelompok di mana komunikasi terjadi antara kedua belah pihak. Karena keduanya, yakni kontak sosial dan interaksi, merupakan syarat dari proses sosial dan untuk kebutuhan pemahaman sosiologis ke depan, definisi tersebut perlu untuk diperhatikan. Tanpa kedua kegiatan itu, sangatlah mustahil interaksi sosial dapat terjadi. Selanjutnya, pengertian proses sosial. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang dibedakan dari kegiatan biologis. Bentuk-bentuk proses sosial terdiri dari proses sosial yang mendekatkan atau proses sosial asosiatif, dan proses sosial yang menjauhkan, yaitu proses sosial disosiatif. Hubungan dan proses sosial adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika berbicara tentang hubungan, maka proses sosial menjembataninya sehingga berlanjut pada aktivitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Proses sosial diawali dengan interaksi sosial berupa hubungan timbal balik yang dinamis antara pihak-pihak terkait, baik dalam kerjasama, persaingan, maupun pertikaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarikatul Jannah dengan NIM L1C021077. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan hubungan dari proses sosial. Menurut Ulansari, tujuan awal dari berlangsungnya hubungan dan proses sosial itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, kebutuhan akan kontrol sosial. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan afeksional dari tiap-tiap individu sesuai dengan latar belakang statusnya. Proses sosial sendiri merupakan proses hubungan yang dinamis dalam bermasyarakat dengan mengkombinasikan aksi-aksi sosial atau interaksi sosial sebagai pengaruh timbal balik antara dua pihak atau lebih demi mencapai tujuan tertentu. Prasyarat interaksi sosial adalah hubungan sosial antara dua posisi dalam komunikasi, yaitu komunikator dan penerima. Perspektif kedua berfokus pada hubungan sosial yang relevan dari komunikator dan penerima, dan pengaruh mereka pada asal-usul atau hasil komunikasi. Ketika kita berpartisipasi dalam proses komunikasi, kita tidak hanya komunikator atau penerima. Sebaliknya, kita juga masih anggota kelompok sosial yang berbeda dan masih terintegrasi dalam jaringan yang relevan dalam hubungan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh sosiologi, yaitu George Simmel. Simmel menjelaskan bahwa masyarakat sebagai objek sosiologi yang berfokus mempelajari pola interaksi dan bentuk asosiasi sebagai sebuah proses didasarkan pada fungsi sosialisasi untuk mengidentifikasi karakteristik kelompok tertentu berbasis struktur interaksi dan asosiasi. Dalam proses kerja sosial, masyarakat menggunakan instingnya yang berpeluang menghasilkan konflik dalam evolusi sosial. Masyarakat dalam perjalanannya terbentuk dari interaksi antara individu dengan individu yang lainnya. Interaksi antar individu melibatkan ide dan kesadaran. Tidak mungkin
individu berinteraksi tanpa sadar seperti itu. Jadi dalam interaksi ada motif, ada orientasi dan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya ingin memudahkan pekerjaan ataupun jual beli. Jual beli dengan tujuan tertentu itu disebut dengan interaksi. Kemudian interaksi juga menyebabkan munculnya yang namanya struktur sosial atau stratifikasi sosial. Ada yang namanya subordinasi dan superordinasi. Subordinasi atau masyarakat kelas bawah tunduk kepada superordinasi atau orang masyarakat kelas atas atau pemimpin, misalnya kepala desa dengan masyarakat desa. Antara superordinasi dan subordinasi ada hubungan timbal balik. Misalnya kepala desa tidak mungkin naik jabatan tanpa dipilih oleh masyarakat desa, dan kemudian kepala desa akan melakukan program-program tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Kemudian dalam proses interaksi juga masyarakat atau individu dengan kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok biasanya cenderung memunculkan yang namanya konflik. Konflik dalam pendapat Simmel bukanlah sesuatu yang pure negatif seperti itu. Akan tetapi konflik merupakan yang namanya bentuk dasar dari interaksi. Tidak mungkin seseorang berkonflik tanpa berinteraksi terlebih dahulu. Kemudian konflik berfungsi sebagai bentuk evolusi dan kemajuan dalam masyarakat, mendukung kemajuan masyarakat. Artinya ketika ada dua ide yang bertentangan, maka biasanya masyarakat akan melakukan musyawarah. Kemudian dalam musyawarah akhirnya ditemukan solusi. Dengan adanya solusi, maka masyarakat akan mengikuti solusi tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Kemudian Simmel juga mengkalkulasi kualitas proses sosial melalui konsep diadik dan triadik atau diat dan triad, atau dalam bahasa Indonesia hubungan antara dua orang dengan tiga orang. Bagi Simmel, diadik belum mempunyai struktur kelompok yang utuh sehingga sensasi individualitas masih tinggi, sedangkan triadik atau triad mampu membentuk struktur kelompok independen yang dapat mengikat individu-individu. Artinya, diat atau hubungan antara dua orang itu adalah hubungan yang bisa dibilang intim, seperti antara suami dengan istri. Dalam diat, misalnya hubungan antara si A dengan si B, maka salah satunya itu dapat mendominasi yang lain. Misalnya si A akan mengikuti ide si B akan mengikuti ide si A, atau misalnya seperti itu. Maka dengan demikian individualitas itu masih tinggi. Akan tetapi ketika ada tambahan satu orang atau triadik, maka terjadi perubahan yang sangat besar. Begitu pula dengan tambahan 4, 5 dan seterusnya. Maka ketika ada tambahan orang yang pada akhirnya nanti akan membentuk masyarakat, maka timbul yang namanya struktur sosial. Nilai individualitas akan semakin memudar karena ada aturan dan norma yang berlaku. Artinya nilai individualitas digantikan dengan nilai-nilai kelompok. Maka seorang individu tidak mungkin bertindak sesuai dengan keinginannya lagi atau nilai individualitasnya. Pasti dia akan mempertimbangkan norma dan aturan yang ada di dalam kelompoknya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Lestari Rizaltami dengan NIM L1C021051. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proses dan interaksi masyarakat di pedesaan. Menurut Konchoroningrat, proses dan interaksi di pedesaan dapat kita lihat dari kegiatan kerja atau mata pencaharian mereka, sistem tolong-menolong, jiwa gotong royong, dan jiwa musyawarah. Orang kota menganggap ketenangan dan ketentraman desa sebagai sebuah kondisi santai dan tidak menanggung beban yang berat atas kehidupan. Pandangan ini terpatahkan manakala kita mengamati bentuk besar beban yang harus ditanggung penduduk desa dan bagaimana mereka bekerja keras walau dengan kembalian yang tidak sebanding dengan pengorbanannya. Masyarakat desa pada umumnya mempunyai kesadaran kolektif yang kuat. Hal tersebut biasanya nampak atau dibuktikan dengan sikap gotong royong dalam kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan, hari besar negara, acara pernikahan, pemakaman, pengajian, pembangunan rumah warga, dan infrastruktur desa lainnya.
Untuk menjaga hubungan silaturahmi di antara tetangga, maka warga biasanya mengadakan makan bersama ketika ada waktu luang. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui saluran keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan keagamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Dianti dengan NIM L1C021059 akan memaparkan tentang materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi yang lebih mengarah pada kesatuan. Bentuk interaksi ini lebih diharapkan terjadi di dalam masyarakat karena lebih bersifat positif. Berbanding terbalik dengan interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi sosial disosiatif yang lebih mengarah pada perpecahan. Bentuk interaksi ini tidak diharapkan terjadi dalam masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, selanjutnya pembagian dari interaksi tersebut yaitu proses interaksi sosial asosiatif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 kerjasama. Jadi kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik, keamanan, kebutuhan lain termasuk kasih sayang. 2 yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan proses dari individu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Akomodasi dapat menjadi media peleburan antara kelompok sosial yang terpisah, misalnya lewat perkawinan campuran. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan salah satu bentuk proses sosial yang erat kaitannya dengan pertemuan 2 kebudayaan atau lebih. Pembagian selanjutnya yaitu interaksi sosial disosiatif. Yang termasuk dalam interaksi sosial disosiatif yaitu 1 persaingan. Persaingan dalam masyarakat terdiri atas persaingan ekonomi, kebudayaan, kedudukan dan peranan, serta persaingan ras. Persaingan akan berfungsi sebagai tempat menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif. Yang kedua yaitu kontroversi. Adalah bentuk interaksi yang berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang ketiga adalah konflik. Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan. Konflik tidak selalu bersifat atau berbentuk negatif, ada juga yang berbentuk positif. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.